muridnya nggak kenali, bukan karena wajah Tuhan yang berubah, bukan. Tapi dia tuh bersinar karena sudah bangkit. Makanya selama 40 hari dia menampakkan diri, kan di Kisah Rasul dikatakan kan, selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri, mengajarkan para murid tentang sakramen, pembaptisan, dan lain sebagainya. Nah itu bukan wajah Yesus yang berubah, tetapi dia itu sudah dalam keadaan yang mulia. Kamu tahu nggak gimana kemuliaan itu? Kita nggak ada yang tahu seperti apa kemuliaan itu. Orang Israel aja takut melihat kemuliaan Allah. Bilang, Tuhan jangan sampai turun. Kalau dia turun kami mati karena kemuliaannya. Dalam Yesaya 6 juga dikatakan dia takut kepada kemuliaan Allah. Jadi Tuhan Yesus ketika dia sudah naik, sudah bangkit, wajahnya yang mulia itu bukan karena wajahnya berubah, tapi dia sudah penuh kemuliaan. Jadi beda. Gitu. Ya? Iya, Kak Elia. Cukup, Kak Elia. Terima kasih banyak. Oke, thank you ya, Tuhan berkati. Ya, kita lanjut ya. Yang mau tanya-tanya silakan request naik ke atas. Saya punya waktu sampai 3:30. Saya ini ya, teman-teman. Semua boleh naik. Yang beragama lain juga mau tanya tentang Yesus boleh ya. Jangan tanya agama kalian kepada saya, jangan. Tanya Kristen aja. Karena yang lain-lain tidak penting diobrolin. Yang penting diobrolin itu Yesus. Jangan sampai saya banyak bicara tentang imanmu, saya tidak banyak bicara tentang iman Kristen. Ya. Bentar ya, saya lihat dulu di bawah. Tap-tap ya teman-teman ya. Biar dia kuat. Karena Anda tahu risiko, setiap risiko ya. Mana ini? Saya 53. Silakan Yusef. Halo Kak. Halo, selamat siang. Selamat siang. Silakan, ada yang mau tanya? Aku Muslim. Aku mau tanya. Sebenarnya ya ini dasar dan sering ditanyain sih. Ya. Kalau Trinitas Tritunggal itu apa ya maksudnya ya? Trinitas itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Kami itu mengakui bahwa Allah itu satu. Nabi Musa mengatakan Allah itu satu. Tuhan Yesus mengatakan Allah satu. Rasul Paulus mengatakan Allah satu. Pengakuan iman Nikea pun mengatakan Allah satu. Ada 4 kesaksian mengatakan Allah itu satu. Kalau Allah itu satu, lalu bagaimana dengan Tritunggal? Tritunggal itu adalah penjelasan tentang seperti apakah Allah kami yang satu itu. Allah kami memang satu, tapi seperti apa, bagaimanakah Allah kami yang satu itu, maka dijelaskan dengan Trinitas. Bahwa Allah kami yang satu itu adalah Bapa yang memiliki firman dan roh. Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Nah, Sang Bapa ini adalah Allah yang esa itu. Di dalam dirinya, dia memiliki firman. Yang oleh firman itu dia menciptakan segala sesuatu. Makanya berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berarti Allah Bapa menjadikan terang menggunakan firman yang ada di dalam dia. Selain memiliki firman, dia juga memiliki roh. Yang oleh rohnya dia menghidupkan segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4, roh nafas Allah telah menjadikan aku dan roh Allah membuat aku hidup. Jadi Bapa, firmannya sendiri, pikirannya sendiri, rohnya sendiri, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, itulah Tritunggal. Nah, firman inilah Yesus. Firman itu telah menjadi manusia. Tinggal di
disebut anak. Kan orang bilang Yesus disebut anak Allah, Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan. Nggak ada yang bilang Allah itu beranak. Nggak ada yang bilang Allah itu kawin. Allah itu makhluk roh. Allah itu adalah roh, bukan makhluk ya, maaf. Allah itu adalah roh. Dia nggak punya kelamin. Nah, oleh karena itu, Allah yang adalah roh ini, yang tidak kelihatan ini, yang tidak terhampiri ini, mengutus firman-Nya jadi manusia. Kalian percaya firman Allah jadi Al-Quran, jadi buku, maka disebut Al-Quran. Kami percaya firman Allah jadi manusia, namanya Yesus. Kamu percaya firman Allah jadi buku, Al-Quran. Kami percaya firman Allah jadi manusia, yaitu Yesus. Cuma masalahnya ya kalian memang nggak sembah Al-Quran, tapi kami sembah Yesus. Kenapa? Karena Yesus ya firman-Nya Allah. Firman-Nya Allah ya adalah Allah. Firman-Nya saya ya saya. Rohnya saya ya saya. Maka firman-Nya Allah ya Allah. Rohnya Allah ya Allah. Jadi kami nggak memisah, kami nggak membeda-bedakan. Kami menyembah sepenuhnya daripada Allah itu. Bapa, firman-Nya dan rohnya. Karena firman Allah dan roh Allah itu hidup. Maka kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang hidup, yang bisa mencipta dan bisa menghidupkan. Mencipta oleh firman, menghidupkan oleh rohnya. Jadi, kalau bilang kami nyembah 3 dari 3, 1 dari 3, itu hoaks terbesar yang pernah diciptakan akibat ketidakmengertian mereka akan Allah Tritunggal itu. Jadi, hanya karena orang lain tidak mengerti Tritunggal, bukan berarti kami tidak mengimani Allah Tritunggal. Itu Allah Tritunggal, ya. Ya. Oke Kak, makasih. Jelas banget penjelasannya. Soalnya samping rumahku tuh gereja. Kadang-kadang tetanggaku ada ke gereja sebelah. Dia tapi nggak mau ke sebelah rumah, maunya yang agak jauh. Apa ada hal-hal tertentu atau apa. Tapi seenggaknya dapat pencerahan lah. Terima kasih. Semoga Oke, Tuhan. oke. Terima kasih banyak ya Ya. Kak. Thank you ya. Ya. Tuhan berkati, ya. Ya kan? Seperti tadi dia, teman-teman Muslim. Mungkin nggak orang Muslim kenal Tuhannya tanpa Al-Quran? Nggak mungkin kan? Karena mereka kenal Tuhannya melalui firman Tuhannya yang jadi buku, itulah Al-Quran. Nah, mereka bisa kenal Tuhan mereka melalui Al-Quran, kitab suci mereka, yang adalah firman Allah yang jadi buku. Maka kita pun nggak mungkin bisa mengenal Allah tanpa firman Allah jadi manusia. Makanya Yesus mengatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Tuhan Yesus mau mengatakan, akulah firman-Nya Bapa yang datang ke dunia menjadi manusia agar kamu tahu siapa Bapa itu. Gitu. Jadi kalau kita menolak Yesus, ya kita menolak Bapa. Karena Yesus adalah perkataan Bapa itu. Makanya Tuhan Yesus bilang, barang siapa menerima aku, dia menerima Bapa. Barang siapa menyangkal aku, dia menyangkal Bapakku. Karena Yesus adalah perkataan dari Bapa itu sendiri. Gitu ya. Jadi harap Anda mengerti. Banyak banget lagi yang mau naik. Sabar ya teman-teman ya, saya nggak bisa naikin semua. Bahkan apa? Yuli itu siapa? Yuli. Saya nggak tahu Yuli itu siapa. Nggak ada request namanya Yuli. Siapa tahu itu? Kok nggak ada ya? Martin. Lo Martin. Nanti naikin ke Yuli. Petisi untuk Edis. Petisi apa sih? Aduh, saya nggak mau ikut campur masalah guys ya. Saya mau mengajar ya. Nantilah itu ya. Boleh di chat. Saya lagi ngajar jadi saya nggak mau ini dulu ya. Oke. Bentar.
jadi naik. Nah ini dia nih. Dian. Kenapa kalian ini apa? Halo Jimmy, selamat siang. Silakan. Kak, maaf aku baru gabung, aku mau tanya soal, Ya, maksudnya aku mau nanya soal itu apa? Tuhan dan Bapaknya itu maksudnya gimana Kak? Aku kurang paham. Tuhan dan Bapa. Tuhan itu gelar, Bapa itu pribadi. Jadi Bapa itu adalah ya Bapa, pribadi Bapa. Dan Tuhan itu adalah gelarnya Bapa itu. Gitu. Sama seperti saya Elia. Ya. Saya Elia, Iya. dia Bapa. Lalu saya pelajar, dia Tuhan. Saya hamba, dia Tuhan. Saya Elia, dia Tuhan, saya hamba. Dia Allah, saya manusia. Oh, jadi pribadinya memang berbeda ya Kak? Iya, Bapa, firman-Nya dan Roh-Nya berbeda realita, tapi satu hakikat. Sama seperti kamu tubuh, firman dan rohmu. Ada tiga realita beda, tapi satu hakikat manusia. Gitu. Oke Kak, terima kasih. Oke, Tuhan Yesus itu ya. memberkati. Ngerti ya? Ya Kak, oke. Oke. Yuli itu sopo sih? Saya nggak tahu. Mau ada apa? Save Edis, emang Edis kenapa, guys? Saya nggak tahu lagi masalah-masalah begini. Gak usah dulu lah ya, saya mau ngajar. Aduh, saya nggak mau gabung konflik. Nanti kalau memang Edis ada apa-apa, nanti saya gabung ke roomnya dia ya, kalau emang ada dukungan dan lain sebagainya. Tapi ini room saya untuk mengajar dulu, oke? Saya nggak tahu dari tadi. Yuli nggak ada request. Siapa itu Yuli? Gitu ya, teman-teman ya. Saya harap dimengerti ya. Petisi. Yuli. Jangan lupa tetap ya teman-teman ya. Silakan Rodiwam. Apa sih kok nggak jadi naik? Save Edis. Emang ada apa dengan Edis? Saya nggak lihat saya. Isi petisi di akun Kak Yuli. Silakan S. Halo Kak Elia. Ya, silakan. Mau tanya apa? Aku ingin bertanya mengenai bahasa roh. Sebenarnya aku itu gereja di gereja karismatik, tapi selama aku beribadah di sana tuh aku masih belum memahami bahasa roh yang mereka yang orang-orang karismatik itu bicarakan lah pas lagi penyembahan atau worship. Apakah itu benar-benar ada atau tidak Kak Elia? Bahasa roh itu ada, cuma penggunaannya harus tepat. Ya, penggunaan bahasa roh itu kan dalam 1 Korintus 14 ya. Paulus itu sudah memberi anjuran penggunaan bahasa roh. Sampai hari ini bahasa roh itu masih ada. Karena Roh Kudus itu masih berkarya. Cuma yang perlu kita ketahui adalah penggunaan bahasa roh itu harus teratur. Rasul Paulus mengatakan bahwa bahasa roh itu harus digunakan secara gantian. Sebanyak-banyaknya 2-3 orang, dan itu harus bergantian dan harus ada yang menafsirkannya.
Kalau tidak ada yang menafsirkannya, hendaklah ia berdoa agar kepadanya diberi karunia menafsirkan. Ya, jadi bahasa roh itu ada nggak? Ada, cuma hati-hati menggunakannya. Harus hati-hati, nggak boleh sembarangan. Nah, masalah teman-teman yang di gereja bahasa roh rame-rame, mungkin ada yang belum tahu, tapi ada memang yang udah tahu tapi sengaja buat begitu. Ya, nanti dia yang akan diadili oleh Tuhan. Saya nggak menghakimi, tapi saya mengatakan yang benar. Cuma kalau mereka nggak mau terima, ya itu urusan mereka. Gitu, ya. Jadi bahasa roh masih ada, cuma penggunaannya harus tepat. Oke? Oh, oke Kak Elia. Terima kasih ya Kak Ella. Ya, Oke, Tuhan oke. berkati. Tuhan berkati ya. Oke, mari kita naikin lagi ya. Nah, selamat siang. Silakan Husna. Halo, siang. Ya silakan Pak, mau tanya apa? Oke, saya bertanya ya. Tuhan siapa yang terkutuk, Islam atau Kristen? Tuhan mulai yang terkutuk nggak mampu lakukan apa-apa. Ya, Tuhan kau kami menolak- menyelamatkan kami, Pak. jadi kau menolak Bible mula kau ya? Ya memang Kristus kami dalam Galatia 3 ayat Berarti 13. kau menolak Bible kau ya? Oh nggak menolak. Tuhan Ya, kami tadi kalau itu menolak. Tuhan kami menanggung kutuk demi cintanya kepada kami untuk Oh, menyelamatkan berarti kami. yang di Galatia 3:13 itu tidak. Benar, benar. Dia Apa yang memang benar? dia memang dibuat menjadi kutuk, betul. Oh, Tapi kutuk yang diubah menjadi berkat. oh, inilah pandainya orang Kristen ya, congor aja yang banyak-banyak. Mana ada kutuk yang jadi berkat? Pandai kali lah kau bersilat lidah ya. Daripada kutukan terus nggak jadi apa-apa. Enggak, baca dulu. Loh, Nggak memang usah Yesus panjang menanggung kali kutuk lebar. hukum Taurat. Betul, dia menanggung kutuk hukum Taurat. Demi menyelamatkan kami dari kutuk hukum itu. Karena kutuk Di mana kutuk- tertulis demi kutuk menyelamatkan orang dosa Kristen? itu adalah maut. Maka Yesus Kristus Di mana mengalami maut tertulis untuk di situ menanggung kutuknya kami. menanggung orang Kristen? Di mana gua? Di mana Lah, tertulis di situ? Yohanes 10 ayat 17. Jangan dicocok-cocok lagi. Lah, emang di kamu situ. pernah baca Alkitab? Tapi kau hanya pandai bercocok-cologi, Elia Miron. Pandai bercocokologi. Ya kamu aja nggak punya Ya, argumen, aku tahu, malah nuduh saya pandai beritahu. Kau cocokologi. Bercocokologi antara Nggak apa-apa Pak, Bible poligami Bible aja dulu 1, sana, poligami Bible ya, 1. cari istri banyak-banyak ya. Cari istri banyak-banyak dulu ya. Cari istri banyak-banyak, cari anak-anak ya. Lakukan perintah, oke? Biar banyak pahala. Daripada di sini ngeribut-ribut, lebih baik cari istri banyak-banyak ya. Beranak pinak kau sana. Kita lanjutkan ya. Biarkan dia kawin banyak-banyak. Mana nih ahli nih? Silakan. Shalom ahli. Shalom. Silakan Pak, mau tanya apa? Gini Bang, saya kan Kristen, ya kan. Tapi kok bisa bertahan aku di satu tekad dan nekadku dalam mempertahankan agamaku sendiri. Kok bisa bertahan aku membedakan aku dari orang-orang lain ya? Kenapa bisa gitu? Maksudnya? Saya nggak tahu. Kayak tadi Bang Elia bilang gini tadi, dia adalah Allah, dialah Yesus itu sendiri, dialah Roh Kudus itu sendiri. Itu lah Nggak ada saya ngomong gitu. Saya nggak ngomong gitu. Kamu nggak nangkep berarti. Kamu tanya apa? tentang Tritunggal tadi. Nah, itulah Bang Elia tadi bilang kan Tritunggal tadi satu, ya kan? Dari tiga itu satu.
ya kan? Kok bisa lain aku sendiri ya? Kok bisa agak menyerupai apa yang di pikiran si Edis, macam ada di pikiranku juga kayak gitu. Apa Ya yang nggak dimaksud tahu Edis Pak, dari itu kata-kata? berarti itu bisnismu Pak. Saya nggak tahu kenapa. Ya Bapak belajar aja yang bener. Cari pengertian yang bener. Lihat di YouTube. Saya ada tuh di 3 hari kan, saya punya YouTube 3 hari. Di 3 hari Anda Bukan. belajar sendiri. Jangan, aku nggak pakai di YouTube, cuman dalam keimananku seperti di sini kau bertahan. Seperti itu ajaran dari sama aku. Di sini kau bertahan. Di sini kau bertahan. Kenapa aku bilang gitu? Sebab kan Yesus kan jujur juga. Yesus kan semasa hidupnya Yesus kan dia kan jujur juga nya. Aku diutus oleh Bapakku, ya kan? Betul. Memang Yesus pun betul. saat mau mati pun Yesus kan berdoa kepada Bapaknya. Betul. Ya Bapa, kehendakmu yang terjadi bukan kehendakku, ya kan? Dan semuanya itu dari Bapaknya diambilnya, yang memberikan orang-orang makan 5 roti dan 2 ikan menjadi 5.000 roti dan 2.000 ikan sekalian segala macamnya, sisa 12 bakul. Dia berdoa kepada Bapaknya. Jadi kalau abang Elia bilang, bang, macam dapat kupikiran kayak gini. Bang Elia pernah dengar doa kayak gini? Dengar ya bang, doa Kristen kayak gini. Makanya aku berpikiran kok bisa ajab kali Kristen ini dalam hatiku kan ada doa kayak gini ku dengar. Dengar bang ya. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang berada dalam kerajaan surga. Misalnya kayak gitu kan, berdoalah dia. Ya Bapa, kami mohon kepadamu. Dia tadi kan pertama kali mengucapkan ya Tuhan Yesus, ya kan, pertama kali dalam doanya kan, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami gitu kan. Terus di pertengahan doanya berdoa dia kayak gini. Ya Bapa, kami mohon padamu Bapa, lindungilah kami. Hanya kepadamu kami mohon Bapa, hapuskan ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Padahal dia membuka doa, ya Tuhan Yesus Kristus. Di penutupnya juga anakmu Tuhan Yesus Kristus. Di situ aja pun kan Ya karena ada dia pikiran belum Allah. mengerti Trinitas. Nggak apa-apa Makanya aku kalau bilang belum bang, mengerti. makanya aku Nggak bilang bang, apa-apa. adapun pendeta yang ngasih tahu logika kayak gini sama aku, bukan Bapak ya Bapakku, aku Kristus. Kenapa aku bilang aku Kristus? Karena aku Kristen. Karena aku masih nama Kristen sekarang, nama Kristus sekarang, Orang-orang seperti itu karena belum oleh karena mengerti Kristus lah, Tritunggal. oleh karena Kristen lah, aku bisa berdoa kepada Nggak Bapa. ngerti, aku nggak ngerti. Aku ngomong, kau ngomong. Kau mau belajar atau mau mengajar? Bingung. Dia ngomongin apapun, aku bingung, nggak ngerti. Aku jawab, dia ngomong terus. Ya udahlah, pusing. Tahap yang dibilangin sama dia. Naik dari tinggi gue buat. Ini siapa lagi nih? Silakan Sinar. Ada sodok semalam, Melia. Ada di Hah? sodok. Ada di sodok semalam. Ini nih keturunan iblis nih begini nih ya kan? Tau lah. Memang karena ajaranmu sodok menyodok, jadi kau pikir orang itu semua sodok menyodok, ya kan? Karena ajaranmu suka menyodok-nyodok. Nah, itu tuh karakter ajarannya tuh emang begitu. Kita ngomongin Alkitab, dia bahas sodok menyodok. Nah, itu tuh. Karena memang ajarannya begitu, ya kan? Kasihan. Nah, bertobat kau ya, siapa namamu tadi? Sinar ya. Kasihan aku lihat kau. Keselamatanmu itu loh. Aduh. Yang di pikiran itu sodok menyodok terus. Di surga pun kau sodok menyodok. Itu udah kerjaanmu. Namamu Sinar, tapi sinar gelap. Ya. Jadi lakukanlah ajaranmu itu. Jangan kau ajak-ajak kami ke ajaranmu itu. Nggak mau kami. Silakan Okomai. Ini mah. Pak Anis. Halo? Halo.
Silakan Pak, mau tanya apa Pak? Enggak ada Pak. Oke, kita turun ya Pak. Enggak ada kok. Ya. Lagi masak nasi goreng kayaknya kok ya Pak. Pagi-pagi nanti Pak. Sabar ya teman-teman, ada 100 orang yang request naik ke atas. 100 orang itu. Silakan Esther. Halo, selamat sore kakak. Ya, sore silakan. Ya, izin mau tanya di sini yang saya mau tanyakan itu dalam hukum Taurat, hukum Tuhan kan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Terus di dalam doa Bapa kami di situ hanya tertulis doa Bapa kami di dalam surga. Di situ hanya ada tertulis doanya itu disebut Bapa saja, tidak ada Tuhan atau. Terus ketika kita berdoa, kita orang Kristen, di saat kita berdoa tuh selalu menyebut nama Tuhan. Apakah itu salah atau benar? Ya. Dalam hukum Taurat ketiga dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan. Tuhan Allahmu itu adalah kata Yahweh itu. Itu tidak boleh disebut sembarangan. Makanya orang Yahudi nggak pernah membaca Yahweh itu, mereka nggak pernah baca. Mereka sebutnya dengan Adonai. Di dalam semuanya Israel dalam Ulangan 6 ayat 4 itu dikatakan bunyinya harusnya begini. Semua Israel Yahweh Adonai Yahweh Ehad. Tetapi karena Yahweh itu nggak bisa disebutkan, nggak bisa diucapkan sembarangan, tetragrammaton itu, maka pada akhirnya kata Yahweh itu diganti dengan kata Tuhan. Makanya kata semua Israel jadi semua Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Karena kata Ibrani Tuhan itu adalah Adon. Jadi Tuhan kita Adonai. Ya, jadi yang tidak bisa disebutkan sembarangan itu adalah kata Yahweh itu. Yod He Vav He itu nggak bisa disebutkan sembarangan. Gitu. Kalau nama Yesus, ya kalau kita berdoa, Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang berkumpul dalam namaku, 2-3 orang aku di sana bersama dengan mereka. Tuhan Yesus juga mengatakan apa? Mintalah kepada Bapa di dalam namaku. Jadi justru Tuhan Yesus menganjurkan kita untuk berdoa di dalam namanya Dia. Kita meminta kepada Bapa dalam nama Yesus. Tuhan Yesus justru anjurkan itu. Jadi nama Yesus digunakan nggak apa-apa. Tapi kata Yod He Vav He, Yahweh itu nggak bisa diucapkan sembarangan. Karena orang Yahudi pun sangat menghormati nama itu. Gitu. Makanya ada aliran gereja yang menggunakan kata Allah diganti dengan Yahweh, itu salah itu. Mereka tidak menghormati nama itu. Sembarangan diplesetin. Ya, gitu ya. Esther? Halo? Oke. Itu dulu ya. Ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut teman-teman ke yang lain. Gideon. Halo Gideon. Halo. Silakan mau tanya apa? Ada mau kamu tanya? Halo? Hei, si Gideon inilah. Mau nanya, Iya, silakan Ahmad. Mau tanya apa? Yohanes itu murid Yesus bukan sama Paulus? Betul. Yohanes itu murid Yesus, Paulus itu rasulnya Kristus. Emang hidupnya bareng sama Yesus itu si Paulus? Iya, di zaman Yesus. Datanya mana Elia? Loh, baca Josephus Flavius, Antiquities of the Jews, judul bukunya, bab ketiga. Itu buku di Bible dong. Ya di Bible kan Rasul Paulus bertemu dengan Sekina Yesus Kristus. Itu Dalam dia perjalanannya.
ke Damsyik. Yang keluar dari alam kubur ya, yang mati 3 hari. Ya, yang bangkit dari mati, betul. Berarti menuhankan yang di dalam kubur Anda. Yang bangkit kan bukan yang mati di dalam kuburan terus seperti punyamu kan? Ya, kamu cewek cowok sih. Nah, ini nih ya. Jadi jangan percaya kepada dia yang kok turun kau. Nah, malu. Kenapa malu? Karena memang masih di kuburan, ya. Nah, jangan percaya kepada yang masih di kuburan. Percayalah kepada yang bangkit dari mati. Nah, kena sendiri kau kan? Malu kau kan? Nah, saya enggak turunkan dia loh, demi apapun, enggak. Ya, dia turun sendiri. Urusan dia, ya. Ya. Kalau berantem nomor 1, ditanya balik modar. Nah, ini nih cari ciri-ciri mereka nih. Menuduh nomor 1. Tapi ketika ditanya enggak bisa. Nah, inilah mereka bilang kita imani aja, mereka yang imani aja. Ditanya balik nggak bisa jawab. Kasihan ya, kasihan. Ada 117 permintaan. Banyak banget. Ya, jadi memang kasihan sih orang-orang apa ini. Ntar ya, kita naikin ya. Mana nih? Kok nggak ada sih? Silakan MJ. Halo? Oke. Lucu banget yang terakhir tadi. Astaga. Silakan akhir. Halo? Loh, kok turun? Kan sungguh-sungguh mau naik atau enggak sih? Mau main-main. Silakan DC. Halo, Ya, silakan, mau tanya apa? aku mau nanya untuk kitab Henoh. Itu kan dianggap kitab sesat. Menurut Elia gimana ya untuk pandangan tentang kitab Henoh itu? Ya, kitab Henoh itu tidak masuk dalam kanon karena dia tergolong pseudepigrafa. Jadi pseudo itu artinya tiruan, artinya palsu. Nah, di zaman Henokh tuh tidak ada penulisan Alkitab. Jadi itu bukan Henoh yang tulis, tetapi seorang yang berusaha meniru Henoh dan dia menulis hal-hal mengenai Henoh dan apa yang mengatasnamakan Henoh. Jadi kitab Henoh itu enggak kitab beneran. Itu adalah berisi cerita-cerita yang mengatasnamakan Henoh. Sama seperti Injil Maria, Injil Filipus, Injil Yudas. Nah, itu menggunakan nama Filipus, menggunakan namanya Maria, menggunakan namanya Yudas. Padahal bukan Maria, bukan Filipus, bukan Yudas yang menulis. Tapi orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan nama-nama mereka. Makanya begitu juga dengan kitab Henokh. Kitab Henokh itu tidak ditulis oleh Henokh, tetapi seseorang yang mengatasnamakan Henokh, makanya disebut dengan kitab pseudepigrafa. Jadi tulisan yang palsu, yang meniru begitu. Dan juga yang paling penting adalah isi pengajaran dari kitab Henokh itu bertentangan dengan tulisan Musa di dalam Pentateuch. Misalnya tentang manusia, di dalam Henokh kan lebih didramatisir, ada malaikat-malaikat ini itu. Nah, di kitabnya Musa itu tidak diceritakan seperti itu. Jadi artinya
bertentangan, apa yang dideskripsikan dalam kitab Henokh itu bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Musa. Begitu. Ya. Oke, terima kasih. Ya, itu alasan kenapa kita nggak pakai dia ke dalam kanon. Oke, Elia tadi dari NDC. Betul, saya tadi dari NDC, teman-teman. Karena saya tadi ngisi di NDC. Silakan Ijel. Selamat siang, Kak. Silakan, tanya apa? Ini, Kak. Kamu lagi di mana, Izel? Kok berisik? Lagi di ruang TV, Kak. Oke, matikan Ini dulu sudah TV-mu. Sudah kematikan, Kak. Oke, mau tanya apa? Kan begini ya, Kak ya. Di dalam Kristen, agama Kristen, kepercayaan Kristiani gitu kan. Ya. Ada kitabnya yang namanya Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru gitu ya, Kak ya. Betul. Nah, jadi saya tuh kurang paham. Yang dimaksudkan Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru tuh maksudnya gimana? Apakah dari Perjanjian Lama tuh diperbaharui menjadi Perjanjian Baru, ataukah Perjanjian Baru itu merujuk ke Perjanjian Lama, atau bagaimana, Kak? Terima Iya. kasih, Kakak. Oke, thank you. Ya, pertanyaan bagus. Banyak ya orang berpikir perjanjian baru adalah perjanjian lama yang diubah-ubah, perjanjian lama yang diedit-edit, lalu direvisi, maka jadilah perjanjian baru. Ya, jadi perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang diedit-edit, yang diubah-ubah. Nah, itu kata orang-orang yang nggak belajar Alkitab. Perjanjian baru itu bukan perjanjian lama yang diubah-ubah. Apa itu perjanjian lama? Apa itu perjanjian baru? Jadi gini, puncaknya iman kami itu adalah Yesus Kristus. Ya, nah, sebelum Yesus lahir, itu ada masa para nabi. Musa, Yesaya, Daud, Yeremia, Yehezkiel, Amos, Obadja, Maleaki. Ini semua nabi-nabi yang hidup sebelum Yesus datang ke dunia. Nah, nabi-nabi ini menulis kitab-kitab. Nah, tulisan Musa, tulis ini Yosua, segala macam. Mereka menulis kitab-kitab. Nah, kitab-kitab yang ditulis para nabi ini sebelum Yesus lahir dikumpulkan, itulah perjanjian lama. Nah, setelah Yesus datang, maka murid-murid Yesus menulis hal-hal tentang Yesus ini. Yesus mati, bangkit, mengajar, mengini, dan segala macam. Nah, semua tulisan murid Yesus tentang... Tunggu dulu, Kak. Dengar dulu, saya menjelaskan, kamu mendengarkan dulu. Jadi kamu harus mengerti penjelasan saya dulu. Nah, ketika Yesus sudah datang, Yesus datang nih. Nah, maka tulisan-tulisan rasul-rasul ini, murid-murid Yesus ini kan menulis kitab. Maka tulisan murid Yesus ini dikumpulkan, itulah perjanjian baru. Nah, tulisan para nabi tadi yang ditulis sebelum Yesus datang dengan tulisan murid Yesus setelah Yesus datang itu dikumpulkan menjadi satu, maka ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Jadi tidak dirubah-rubah, tidak ada yang dirubah. Gitu, ya. Paham? Gini Pak, Kak, maaf sebelumnya Kak. Kan Alkitab itu ada yang ditulis semasa katanya orang Kristen itu pas Yesusnya masih hidup, terus ada juga pas Yesusnya telah meninggal gitu ya Kak ya. Jadi digabung dalam satu Alkitab gitu Kak. Iya, perjanjian baru itu perjanjian baru. Perjanjian lama tuh udah selesai. Yesus datang. Kenapa Yesus datang, perjanjian lama itu udah jadi buku. Jadi perjanjian lama itu sudah selesai ditulis ketika Yesus datang. Nah, ketika Yesus datang ini ada tulisan-tulisan tentang Yesus, itulah perjanjian baru. Nah, perjanjian baru ini ditulis yang di zamannya Yesus. Misalnya Markus tulis tentang Yesus, Lukas tulis tentang Yesus, Yohanes tulis tentang Yesus. Siapa lagi? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itulah tulis tentang Yesus. Kemudian juga Lukas tulis perjanjian Kisah Rasul. Kemudian Paulus juga tulis surat-suratnya. Nah, itu perjanjian baru. Gitu. Ada yang ditulis di zaman Yesus, ada yang ditulis
Tapi yang paling jauh itu ditulis sebelum abad 1 berakhir. Jadi jarak paling jauh dengan penulisan Tuhan Yesus itu 60 tahun. Begitu. Kenapa kalau nggak etisnya yang pas Yesus semasa kayak maaf ya Kak ya, saya samakan maaf sebelumnya. Bukannya bermaksud untuk menghina ataupun gimana ya Kak ya. Kan kayak di Islam kan buku hadis lain itu setelah Nabi Muhammad wafat dituliskan oleh para sahabatnya gitu kan. Maaf Kak. Terus Al-Quran itu lain lagi kitabnya gitu kan, kitab hadis, kitab ulumul hadis, jadi banyak macamnya gitu Kak. Jadi kenapa nggak kitab misalnya semasa Yesus masih hidup tuh dijadikan satu, terus setelah Yesus wafat pun dijadikan satu, kenapa harus digabung kayak gitu Kak? Kan Karena gini, itu kan karena perjanjian kurang lama. maaf belum Kak. Kan gimana ya Kak ya, jadi kita tuh kan bingung gitu kan, jadi Ya, yang bingung kan, saya cuma ingin kamu belajar. yang bingung, karena kamu bukan Kristen. Kami nggak pernah bingung, cuma kalian yang bingung, karena kalian nggak belajar. Kenapa perjanjian lama, perjanjian baru itu digabung? Karena perjanjian lama itu isinya semua janji tentang kedatangan Yesus. Tanpa perjanjian lama, kita nggak tahu Yesus itu Mesias. Karena ciri-ciri Mesias itu disebutkan di perjanjian lama. Nah, ketika Yesus datang, Yesus ini menggenapi, memenuhi semua ciri-ciri Mesias itu. Maka dialah Mesias yang dimaksud. Nah, ketika dia datang, maka ditulislah tentang dia. Makanya digabung jadi satu. Jadi ada tulisan janji, ada tulisan setelah janji itu telah datang. Jadi kami mengerti semuanya. Sebelum kedatangan Yesus, kami mengerti. Setelah kedatangan Yesus pun kami mengerti. Jadi kalau kamu bilang kamu bingung, ya itu kalian yang bingung. Kami nggak pernah bingung. Bapak gereja kami nggak pernah bingung. Nggak pernah bingung kami. Nah, selain daripada ini, kami masih punya. Kalau kamu bilang, alumul ulla, apalah, hadis lah, segala macam. Ya itu punyamu. Kami pun punya kitab seperti itu. Kami punya Didakhe, rumusan iman. Cara baptis seperti apa, cara perjamuan kudus seperti apa. Kami punya kitabnya. Namanya kitab Didakhe. Sejarah gereja, kami punya Historia Ecclesiae yang ditulis oleh Eusebius. Kami punya. Nah, lalu masalah apa lagi? Masalah rumusan iman. Kami punya konsili. Kalian nggak pernah ada konsili. Kami 7 kali konsili loh. Hanya untuk merumuskan iman. Artinya kami itu satu. Jadi kalau kamu bilang bingung, cuma kalian yang bingung. Kami nggak pernah bingung. Gitu ya. Jadi itu digabung karena semua perjanjian lama, perjanjian baru itu semua tentang Yesus. Cuma perjanjian lama janji tentang kedatangan Yesus. Itu perjanjian lama. Nah setelah Yesus datang, nah ketika Yesus sudah datang ini, apa yang dia lakukan itu ditulis dalam perjanjian baru. Kita jadi gabung. Karena kenapa digabung? Karena baik perjanjian lama maupun perjanjian baru berbicara tentang satu orang yang sama, yaitu Mesias. Karena Tuhan ketika manusia berdosa, yang Tuhan janjikan bukan nabi, yang Tuhan janjikan bukan agama, yang Tuhan janjikan itu Mesias. Mesiasnya seperti apa? Anak laki-laki keturunan perempuan yang akan menginjak kepala ular dan ular akan meremukkan tumit anak laki-laki ini. Maka para nabi menyebutkan ciri-cirinya seperti apa. Musa mengatakan dia akan seperti aku, tapi dia dari suku Yehuda. Daud mengatakan nanti dia akan berseru Eli Eli lama sabahtani ketika tangan kakinya dipaku. Yesaya bilang nanti dia akan ditikam, ditempatkan di antara 2 orang penjahat. Mika mengatakan nanti dia akan lahir di kandang domba. Hosea mengatakan nanti dia akan diasingkan ke Mesir. Kemudian Zakaria mengatakan nanti dia akan dijual 30 keping perak. Lalu nabi yang lain mengatakan dia akan jubahnya akan diundi. Lalu Yeremia, Yehezkiel dan para nabi yang lain mengatakan bahwa nanti dia akan menunggangi menaiki seekor keledai. Itu semua janji, ciri-ciri tentang dia yang akan datang itu. Nah, ketika Yesus datang, nah dia lahir dari perawan. Benar kepada janjinya kepada Adam. Dia lahir di kandang domba, betul kata Mika. Tersalib, betul kata Yesaya. Ditikam, betul kata Yesaya. Menunggangi keledai, betul kata para nabi.
Lalu apa lagi? Dijual 30 keping perak, betul kata Zakaria. Jubahnya diundi, betul. Dikasih minum empedu, betul. Nah, Yesus ini datang menggenapi semuanya ini. Ketika dia datang menggenapi semuanya ini, maka ketika dia menggenapi semuanya itu, ditulislah semuanya itu, maka disebut perjanjian baru. Jadi kalau kamu masih bingung sampai di sini, ya berarti kalian memilih bingung. Nggak ada yang bingung. Kami nggak pernah bingung, Ijal. Karena kami punya konsili, kami punya rasul, kami punya kitab suci, kami punya gereja yang memelihara semuanya itu. Ya, jadi kami nggak pernah bingung. Jadi kalau kamu bilang, kami kan jadi bingung karena kalian nggak diajarin. Karena kalian nggak belajar, makanya bingung. Kami nggak pernah bingung. Tuh ya. Oke, terima kasih Kak. Oke, gitu ya. Kita lanjut ya. Jadi kalau masih ada orang yang Kristen bilang bingung tuh, aduh sayang sekali ya. Kita tuh nggak pernah bingung. Rumusan iman tuh jelas. Seperti apa, bagaimana tuh semua jelas. Nggak ada yang bingung. Jadi kalau kamu Kristen, ini ya nasihat saya buat orang Kristen di bawah ya. Kalau kamu Kristen tapi kamu masih bingung, itu bukan karena nggak ada jawaban. Tapi karena kamu nggak mau cari aja. Semua udah jelas. Ya. Agak ini juga, effort juga ya. Tan. Tap ya teman-teman ya. Saya masih ada waktu. Acaranya nggak mutu ya, nggak apa-apa nggak bermutu ya. Tapi kalau bahas kawin-kawin ya itu yang bermutu buatmu. Cari aja sana room lain. Room saya ini belajar Alkitab. Bukan ajarkan bagaimana cara kawin. Bagaimana cara tambah banyak anak. Atau bagaimana cara ngambil anak kecil. Itu nggak ajarkan. Ya. Kalau kamu mau yang begitu, cari aja room lain. Ajaran saya ajarkan Alkitab. Ya. Kalau bagaimana cara poligami beranak pinak, jangan tanya saya. Silakan Saputra. Selamat Halo, siang. Kak. Ya, silakan. Mau tanya apa? Jadi gini Kak, aku kan selalu debat sama kawanku ya yang muslim. Nah terus dia menanyakan bahwasannya tentang ini, apa namanya tadi? Ya Tuhan, lupa aku. Kok bisa kau lupa? Pertanyaanmu pun kau lupa. Gimana kau? Alah, udah turun aja dulu, aku lupa pula aku apa yang bilang. Catat dulu ya lain kali ya. Kalau Kak. lupa. Nah, inilah dia. Dia udah naik dari 120 orang tapi lupa. Nah, ini dia. Silakan Immanuel. Immanuelnya namamu siapanya? Pendidikan salah satu jalan yang menurut saya. Halo? Siang Kak, saya mau tanya Kak. Tanyalah apa mau tanya. Kalau IPK tidak menjamin kesuksesan, sekolah tidak menjamin kesuksesan. Dia mau tanya tapi yang diputarnya malah video. Kayak mana ya kau? Silakan, siapa namamu? Kening. Kenik. Halo? Oke lah, nggak ada ya. Kita naikin yang lain. Silakan Caca, selamat siang. Ya siang Kak. Sebenarnya kepencet sih, tapi ya udah. Mau nanya aja sih, mau nanya soal apa? Sebentar, saya notnya. Ntar deh Kak, saya naik lagi boleh nggak? Oke ya. Lupa lagi, lupa. Iya. Ya. Ya oke. Ya, thank you. Ya. Entah kenapa
belakangan ini banyak anak muda lupa ya. Kenapa ya? Bingung saya. Silakan ending. Mau tanya ini, Tanya apa? kalau nubuatan yang tadi sudah kita sampaikan tadi itu tentang nanti tangannya dipaku, terus ya yang macam lo tadi lah yang banyak itu. Terus nubuatan kalau Yesus itu adalah Tuhan, ada nggak? Ya, Nubuatan yang maksudnya begini. Pernah nggak zaman Nabi Musa dulu pernah bilang nanti ada Tuhan nih begini ciri-cirinya, membuat yang khusus Tuhannya loh ya. Karena kan Yesus jadi Tuhan kan harus diremukkan dulu kan, tidak bukan karena nubuatan. Nubuatan kalau dia Mesias nanti yang tangannya dipaku, terus nanti dia ditombak apa kan ada yang seperti yang tadi kita katakan itu. Nah, nubuatan yang menunjukkan bahwa dialah Tuhan. Ada nggak? Oh ya, Yesaya 43 ayat 11 sampai 13. Yesus melakukan itu semua karena dia juru selamat kan, Mesias kan. Dia mengatakan, aku datang untuk menyelamatkan domba-dombaku. Aku datang untuk memberikan mereka keselamatan. Sang juru selamat. Dalam Yesaya 43 ayat 11 sampai 13. Akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitakan dan yang menyelamatkan dan yang memberitahukan. Dan di antara kamu, dan tidak ada di antara kamu Allah asing. Kamu adalah saksiku. Demikianlah firman Tuhan bahwa akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia. Tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku yang melakukannya dan siapa yang dapat membatalkannya. Tadi itu nubuatan siapa? Yesaya. Oke? Itu nubuatan Yesaya. Yang dinubuatkan Yesaya itu siapa? Juru selamat. Nah, siapa yang di sini juru selamat? Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itu bahwa Allah itu sendiri juru selamat dan Yesus adalah firman Allah yang datang ke dunia menjadi juru selamat. Lalu Yesaya 9 ayat yang ke-6. Itu kata Ya. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Ini tentang anak laki-laki itu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Banyak. ya, nubuatan kalau dia itu Tuhan itu banyak ya. Ya, banyak banget. Ya, dia bukan hanya Tuhan. Lebih tinggi dari Tuhan. Allah yang perkasa. Akulah juru selamat. Itu kata Tuhan dalam nubuatan kepada Nabi Yesaya yang Terus menyelamatkan. kalau yang perkataan Yesus yang aku untuk domba-domba yang sesat dari kaum Bani Israel itu. Ya memang aku menyelamatkan domba-dombaku dari kaum Israel, betul. Lalu tapi Yesus kan bilang, tapi jangan lupa Yesus bilang apa? Aku masih punya domba-domba yang lain. Bukan hanya Israel kan? Ada juga domba-dombaku yang lain, kita baca ya. Yesaya. Iya, karena pada waktu itu kan banyak pasal yang ke-10. Israel yang istilahnya kayak pergi ke kemana-mana lah mereka. Bukan. Kamu jangan ngarang. Ini orang domba-dombaku yang lain. Domba-dombaku yang lain itu bukan orang Yahudi yang di tempat sana. Orang Yahudi di tempat sana juga tetap Yahudi. Tapi kan bahasa untuk kaum Bani Israel. Akulah gembala yang baik bukan dan juga. akulah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku seperti domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Nah, Tuhan Yesus ngomong kepada siapa? Orang Israel. Tuhan Yesus bilang apa? Aku juga punya domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Lalu, domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Tapi kenapa dia cuma memilih 12 suku Yahudi saja untuk jadi muridnya? Ya karena Yesus itu rabi. Ya semua rabi punya 12 murid. Ya kenapa mesti harus orang Yahudi saja kalau memang dia punya
Orang Yahudi pasti memilih murid orang Yahudi. Dan Nggak kenapa ada orang sekarang Yahudi memilih murid. Itu kan dan murid, dan kenapa bukan sekarang umat. justru pengikut Yesus di Yahudi itu lebih sedikit, masih banyak Ya nggak Islam di apa-apa. Yahudi. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Ya bukan Yesus yang butuh mereka kan. Mereka yang butuh Yesus. Bukankah Mereka Yahudi itu mereka tolak suku bangsa Yesus yang itu paling urusan pintar di mereka. dunia ini? Mereka terima Mereka- Yesus itu urusan mereka. Nggak masalah. Yesus Yesus tuh kita Yahudi kan manusia itu yang butuh Kristus. Makanya Yahudi- ketika Yesus berkhotbah, lalu banyak murid mengundurkan diri. Lalu Yesus bilang apa? Apakah kamu nggak mau pergi juga? Dia tantang kepada murid yang lain. Kamu nggak mau pergi juga? Kamu pikir Yesus takut kehilangan murid? Enggak. Karena bukan dia yang butuh muridnya yang butuh dia untuk diselamatkan. Makanya ketika murid-muridnya mengundurkan diri, Yesus nggak ada marah, aduh janganlah kamu pergi. Tuhan Yesus malah tantang balik. Kamu nggak mau pergi juga? Pergi aja kalau mau pergi. Karena dia berbicara tentang sakramen, tubuh dan darahnya. Nah perkataan ini keras, siapa yang sanggup dapat mendengarkannya, kata murid yang lain. Yang lain mengundurkan diri dari 70 murid. Tetapi Yesus tantang 12 murid. Kamu nggak mau pergi juga? Nggak ada Yesus takut. Ngapain Yesus takut kehilangan murid? Murid yang butuh dia, bukan dia yang butuh murid. Karena dia seorang rabi. Jadi harus menggenapi semua perintah Torah dalam menggenapi kerabiannya. Makanya dia dipanggil Rabi, Guru, Tuhan. Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus tidak tolak. Yesus memperhitungkan itu sebagai iman. Gitu ya. Kita lanjut ya ke yang lain ya. Oke. Mana nih lagi ya? Dia pikir Yesus tuh haus murid, haus orang. Enggak, Tuhan Yesus tuh enggak butuh jumlah. Dia tuh butuh kualitas. Dia tuh maunya kualitas. Silakan Azrul. Oh kok nggak naik kok Azrul. Ya. Silakan popcorn. Halo, shalom. Salam, silakan mau tanya apa? Salam dari Malaysia. Salam. Tanya apa Pak? Saya mau bertanya tentang ini, apa tuh namanya? Bolehkah Kristen mendoakan arwah? Mendoakan orang yang mati. Ya. Oh ya, nggak ada salahnya. Silakan doakan, didoakan, silakan enggak juga nggak apa-apa. Tahu juga yang menerima doa itu kan Tuhan. Tuhan mau kabulkan, mau tidak juga nggak apa-apa. Cuma kamu nggak bisa mendoakan orang itu untuk memindahkan dari neraka ke surga, itu nggak bisa. Doa kita berdoa kepada Allah atas jiwa-jiwa yang udah mati. Jadi bukan kepada orang mati itu kita berdoa, tapi kita berdoa kepada Allah atas mereka yang telah meninggal. Biar Tuhan bermurah hati kepada mereka orang yang meninggal ini. Nah itu urusan Tuhan, mau Tuhan gimana ya itu urusan Tuhan. Gitu. Jadi boleh nggak berdoa kepada Tuhan mengenai jiwa-jiwa yang udah mati? Ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Karena itu tanda kasihmu kepada mereka. Apakah ketika saya misalnya punya papa, lalu papa saya meninggal, lalu apakah kasih saya berhenti kepada papa saya? Tidak. Saya tetap mengasihi papa saya. Bagaimana cara saya mengasihi dia? Ya dengan mendoakan dia kepada Allah. Karena doa itu yang ungkapan kasih. Apakah ketika orang tuamu meninggal kasihmu berhenti? Enggak kan? Gitu. Tapi selama hidupmu, ya kamu harus berbaik hati, melakukan perintah-perintah dan apa yang diperkenankan oleh orang tuamu gitu. Jadi nggak apa-apa, itu nggak salah. Gitu ya? Oke, terima kasih. Oke, ya. Baiklah teman-teman, ini sudah 1 jam 30 menit. Saya harus pergi, soalnya saya ada latihan. Dalam waktu dekat saya akan ada konser.
konser syukur untuk perayaan Natal. Jadi saya mau latihan hari ini. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih yang tetap layar. Terima kasih teman-teman. Kita bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Ingatlah, tidak ada yang lebih mulia daripada mengenal Kristus itu. Tidak ada harta, tidak ada kekayaan kita selain daripada Tuhan Yesus. Ingat itu. Kamu mau bandingkan kemanapun, kamu nggak bisa menemukan yang seperti Kristus di tempat manapun. Karena dia yang telah mengalahkan kematian, yang adalah ketakutan kita. Dan dia telah memberi hidup, yang adalah keinginan kita. Semua orang ingin hidup kan? Cari uang banyak-banyak demi makanan, demi perut, demi hidup. Dan semua orang takut mati kan? Pemimpin orang-orang kaya itu semua takut mati. Kalau hidup yang dicari manusia, kematian yang ditakuti manusia, tidak ada alasan manusia menolak Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian dan telah memberikan hidup. Kalau hidup yang kamu cari, datanglah kepada Dia yang telah hidup dari mati. Kalau kematian yang paling kamu takuti, datanglah kepada Dia yang telah menginjak-injak kematian. Siapakah itu? Yesus Kristus dari Nazaret. Jangan percaya kepada agama manapun. Jangan percaya kepada apapun. Percayalah kepada Juru Selamat yang menyelamatkan. Jangan percaya kepada Juru Selamat yang tidak selamat. Kalau dia masih di kuburan, jangan percaya. Kalau kamu percaya kepada yang masih di kuburan, kamu pun akan pergi ke kuburan. Tapi percayalah kepada Dia yang melalui kuburan, Dia memporak-porandakan kuburan. Agar kita nanti ketika masuk kuburan, tidak di dalam kuburan itu selama-lamanya, tapi keluar sebagaimana Tuhan kita telah keluar. Dengan demikian, kita memperoleh keselamatan. Terpujilah nama Tuhan, terberkatilah semuanya. Amin. Shalom.